tadi pagi ada di sini. Saudara kemana aja seharian nih? Ini kebaktian saya terakhir, saya minta saudara mengucapkan terima kasih sama teman-teman yang sudah melayani kita dengan baik. Thank you so much. Terima kasih untuk Pastor Andi, Pastor Lia Cokro yang mengizinkan saya berkhotbah di tempat ini seharian. Merupakan sebuah kesukaan buat saya untuk akhirnya bisa diundang ke tempat ini. Setelah sekian lama saya berteman dengan beliau, baru sekarang ini saya diundang ke sini. Tapi kalian udah mau pergi lagi. Jadi ya udahlah, apa boleh buat. Saya diminta bicara mengenai community dan saya mau ambil dari kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sebelum saya meneruskan, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa lebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa berkumpul bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan belajar kebenaran firman-Mu. Percaya bahwa firman-Mu memerdekakan, firman-Mu memperlengkapi, firman-Mu menguatkan, firman-Mu menyembuhkan, dan juga firman-Mu memimpin kami masuk ke dalam seluruh kebenaran. Dan firman-Mu menegur, menginsyafkan kami. Berdoa supaya Roh Kudus beracara, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga setiap umat-Mu pulang bawa bukan hanya sekedar informasi, tapi sebuah pewahyuan yang sanggup untuk mengubah kehidupan mereka. Sehingga transformasi kehidupan terjadi. Hidup kami ini memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan, amin. Helen Keller berkata seperti ini, walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. Berjalan dengan seorang teman dalam kegelapan lebih baik daripada berjalan sendirian dalam terang. Kita bicara mengenai komunitas. Dan firman Tuhan yang kita baca yang barusan ini merupakan perumpamaan yang Yesus katakan kepada mereka yang mendengarkan Dia. Perumpamaan ini merupakan perumpamaan dasar. Di mana dalam kitab Markus juga Yesus berkomentar bahwa kalau kamu tidak mengerti perumpamaan ini, bagaimana kamu bisa mengerti perumpamaan yang lain? Jadi penting untuk kita bisa mengerti perumpamaan ini untuk unlock, untuk membuka rahasia tentang kerajaan Allah. Dia bicara mengenai seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Dan ini merupakan sesuatu yang metaforik, artinya sesuatu yang tidak bisa dilihat begitu saja karena bicara mengenai sesuatu yang lebih dalam. Karena tidak ada seorang pun penabur yang dalam akal sehatnya akan menaburkan benih yang ada di tangannya di sembarangan tempat. Gak ada penabur yang keluar terus kemudian nabur di pinggir jalan atau nabur di tempat yang berbatu-batu atau di semak duri. Seorang penabur sejati selalu mencari tanah yang baik, tanah yang subur supaya dia bisa menaburkan benihnya. Berarti ini tidak berbicara mengenai hal-hal yang kelihatan. Ini sedang berbicara mengenai kondisi hati manusia. Karena hati orang kita nggak tahu. Betul apa tidak? Dan bagaimana kita bisa mengetahui kondisi hati orang? Yaitu dengan menaburkan perkataan. Dengan menaburkan benih.
Karena tidak semua orang bisa mengerti, tidak semua orang bisa merespon dengan benar, tidak semua orang bisa kemudian ambil dan lari dengan apa yang kita bagikan. Baik itu cita-cita, baik itu mimpi, baik itu goal atau visi, baik itu ide atau kreativitas. Bahkan dalam hidup ini kita harus berusaha untuk bisa menemukan siapa sih orang-orang yang setiap kali kita berbicara tentang sebuah ide, sanggup untuk kemudian menangkap ide tersebut, bahkan membantu kita sampai menjadikannya sebuah kenyataan. Karena tidak semua orang mampu untuk berbuat demikian. Jadi hidup ini bicara mengenai kepandaian kita untuk bisa meneliti, mempelajari hati dari setiap orang yang ada di sekitar kita atau orang yang ada satu tim dengan kita. Juga firman Tuhan ini bicara mengenai benih. Di tangan saya ada biji jeruk. Tahukah saudara kalau kita bicara benih, bahwa dalam benih ini, dalam biji ini sebetulnya ada pohon jeruk. Dan dalam benih ini ada banyak ratusan buah jeruk. Betul apa tidak? Artinya masa depan dari benih ini ada di dalam benih ini sendiri. Sama juga dengan saudara. Masa depan saudara ada di dalam saudara sendiri. Di dalam setiap kita ada yang namanya potensi. Potensi. Berupa gift, talents, and ability. Talenta, bakat, dan kemampuan, kekuatan. Itu sebabnya Tuhan tidak memberikan kepada kita kekayaan. Yang Dia berikan adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita hasil akhir. Yang Dia berikan kepada kita adalah bahan baku. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk berkreasi. Karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan yang adalah pencipta. Jadi Tuhan gak pernah memberikan kepada kita kursi, Dia gak pernah kasih kita sampan, Dia gak pernah kasih kita papan tulis, Dia gak pernah kasih kita kertas. Yang Dia kasih adalah pohon. Yang Dia kasih adalah pohon. Dan Dia kasih kepada kita kreativitas, kemampuan. Untuk menjadikan bahan baku menjadi hasil akhir. Itu sebabnya kenapa di tangan orang malas bahan baku gak jadi apa-apa. Makanya Tuhan itu paling gak bisa ngelihat orang malas. Ada perumpamaan bilang ada orang yang mempunyai kebun anggur dan keluar mencari orang yang mau bekerja. Dan diketemukan ada seorang yang kumpul-kumpul gak ada kerjaan, ditawarin kerjaan sama dia. Hari udah mulai siang jam 12 dia keluar lagi, ada lagi yang nganggur. Dipanggil untuk kerja sama dia. Demikian juga dilakukan sampai jam 3, dilakukan sampai jam 5. Padahal jam kerja sampai jam 6 udah selesai. Cuman bisa kerja 1 jam. Tapi daripada nganggur, kerja aja Tuhan bilang. Dia paling gak bisa ngelihat orang nganggur. Orang malas. Di tangan orang malas, bahan baku tidak jadi apa-apa. Nah, Tuhan sudah memberkati kita. Semua masa depan kita ada di dalam kita. Cuman sama seperti benih ini, dia butuh komunitas. Di mana dia kemudian bisa bertumbuh, berakar, dan mengeluarkan potensinya. Betul apa tidak? Nah, kalau benih ini saya taruh di atas meja ini, sampai kapan juga dia gak akan berubah apa-apa. Potensinya gak akan keluar. Kita bisa doain dia, kita bisa urapi dia, kita bisa puasain dia, tapi dia tetap gak jadi apa-apa.
Kadang-kadang yang salah bukan doanya. Kadang-kadang yang salah bukan pengurapannya. Kadang-kadang yang salah bukan doa puasanya. Yang salah adalah komunitas di mana dia berada. Itu yang salah. Sedangkan kalau ini saya taruh di tanah yang subur, maka tanpa perlu didoakan, tanpa perlu diurapi, dia kemudian bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah banyak. Jadi kadang-kadang bukan karena hamba Tuhan yang kurang canggih, atau pengurapannya yang kurang kencang, atau apapun juga. Tetapi karena simple, karena dia ada di komunitas yang keliru. Sayangnya dalam dunia ini ada begitu banyak orang yang sampai pada akhir hidupnya dia gak pernah menemukan potensinya seperti apa. Karena dia ada di tempat yang salah. Makanya kita harus belajar menemukan komunitas yang tepat. Karena manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Kita diciptakan untuk hidup dalam sebuah komunitas. Tahukah saudara bahwa rencana Tuhan dalam hidup saudara selalu berhubungan dengan orang lain? Semua talenta yang saudara punya selalu berhubungan dengan orang lain. Semua kepandaian yang saudara punya berhubungan dengan orang lain. Untuk menjawab kebutuhan orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita menemukan tanah yang tepat? Karena itulah yang menjadi PR kita, yaitu finding the right soil. Supaya kita bisa sebagai manusia bertumbuh dan berbuah. Bukan cuma sekedar bertumbuh saja, tapi berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Baik secara rohani, secara moral karakter, atau juga secara jasmani. So life is about finding the right soil to flourish. Hidup adalah tentang menemukan tanah yang tepat untuk kita bisa bertumbuh subur. Supaya kita bisa berbuah banyak. Kenapa kita perlu berbuah banyak? Karena Yesus katakan dari buahnya lah pohon itu dikenal. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita tahu kalau kita berada di komunitas yang sehat atau yang tepat? Apa yang kita bisa temukan dari komunitas yang subur atau yang saya sebut dengan life-giving community. Komunitas yang memberikan kehidupan. Sama seperti benih ini, biji ini kalau jatuh di tanah yang tepat, saya ada lagi punya persediaan. Kalau ini jatuh di tanah yang subur, maka tanah tersebut akan memberikan semua nutrisi yang dia perlukan. Kelembapan yang dia perlukan. Betul apa tidak? Supaya ini bisa bertumbuh. Jadi kita juga perlu yang namanya life-giving community. Komunitas yang menyebabkan kita kemudian jadi hidup. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih komunitas itu? Sebab kita harus tahu ciri-cirinya seperti apa. Yang pertama, selalu bisa diketemukan yang namanya penerimaan atau acceptance. Penerimaan. Penerimaan harus jadi yang terdepan. Apalagi dalam komunitas tubuh Kristus. Karena penerimaan merupakan perwujudan daripada kasih. Kasih tanpa syarat akan menerima orang tanpa syarat. Apapun latar belakangnya, dari mana orang itu tidak menjadi masalah selama dia berpusat pada agape, kasih Allah. Nah, perlu diingat bahwa penerimaan bukan berarti setuju dengan gaya hidupnya. Halo? Bukan berarti setuju dengan karakternya. Tetapi perumpamaan merupakan awal dari sebuah terjadinya perubahan. Jadi diterima dulu baru berubah, jangan terbalik. Sulit untuk kita membersihkan ikan kalau kita nggak tangkap ikan itu dulu. Saudara harus tangkap ikan itu dulu, bawa ke dalam perahu, baru saudara bersihkan. Tetapi selalu ada akibat, yaitu kapalnya jadi bau amis, jadi kotor. Jadi penerimaan mendahului perubahan. Yang kedua, dalam komunitas yang sehat selalu bisa diketemukan gesekan.
Gesekan. Jadi jangan takut untuk bergesek. Jangan takut untuk bergesek. Selalu diketemukan gesekan. Firman Tuhan katakan Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi saudara harus bisa bahkan nantikan gesekan. Nantikan gesekan. Kayaknya gue selama di gereja ini belum ada yang gesekan nih sama gue nih gitu. Nantikan gesekan, sebab gesekan tanda bahwa saudara dekat. Kalau saudara nggak dekat, saudara nggak bisa bergesek. Kita ini ditajamkan oleh sesama kita. Saya suka masak, dan kalau masak mesti motong-motong. Dan seringkali pisau yang saya pakai beberapa kali nggak tajam. Dan kalau pisaunya nggak tajam, saya harus menggunakan kekuatan lebih dan hasilnya juga akan tidak bagus dan lebih lama motongnya. Nah biasanya kalau beli satu set pisau itu ada besi yang kasar, itu tujuannya untuk mengasah pisau. Jadi seringkali saya ambil, kemudian saya asah dengan pisau saya. Apa yang terjadi setelah itu? Panas pasti keluar. Tetapi pisau saya jadi tajam. Motong lebih gampang, tenaga lebih sedikit, hasilnya lebih cepat dan lebih bagus potongannya. Demikian juga dengan kita menajamkan sesama kita. We need each other. Tapi untuk itu harus dekat, harus bergesek. Jadi kalau ketemu gereja di mana saudara bergesek, jangan mundur. Itu tanda bahwa saudara ada di tanah yang baik. Jadi jangan, oh ini gereja ada gesekan, kok gereja kayak gini sih? Terus coba cari gereja yang sempurna, nggak ada gereja yang sempurna. Kalaupun ada gereja yang sempurna, jangan kau masuki. Jangan aja, biarkan dia. Jangan datang, jangan tertanam di situ, jangan jadi member, biarkan dia. Sebab dia sudah sempurna. Sebab kalau engkau masuk situ, kasihan dia, sebab dia jadi nggak sempurna gara-gara saudara. Karena saudara nggak sempurna. Jadi biarkan dia, jangan masuk ke situ. Saya punya 3 orang anak. Selalu bergesek satu dengan yang lain. Tapi nggak ada tuh di antara mereka yang bergesek, berantem, adu argumentasi, kemudian mau pindah. Bilang lapor sama saya mau pindah, Dad. Jadi anaknya Pak Andi Cokro aja deh. Nggak ada tuh yang mau pindah, nggak ada. Berantem ya berantem, adu argumentasi. At the end of the day mereka harus berdamai karena mereka satu keluarga. Ada hubungan persaudaraan. Halo? Iya, demikian juga dengan komunitas yang sehat. Selalu ada gesekan yang sehat juga. Ada juga gesekan yang tidak sehat. Dari mana kita tahu bahwa gesekan ini sehat? Kalau kita jadi better dan bukan bitter. Kalau kita jadi lebih baik dan tidak jadi kepahitan. Gitu. Kalau kita jadi lebih tajam daripada sebelumnya. Justru kita harus terima kasih sama gesekan yang kita terima. Karena oleh karenanya kita menjadi lebih apa? Lebih tajam. Yang ketiga yang bisa kita nantikan dari komunitas yang sehat adalah keterbukaan. Keterbukaan. Di mana seseorang berani mengutarakan isi hatinya tanpa rasa takut untuk dihakimi. Terbuka tentang luka hatinya, terbuka tentang pergumulannya dengan dosa, terbuka tentang kelemahannya, terbuka tentang pengalaman hidupnya, terbuka tentang traumanya, terbuka tentang juga kekuatan yang dia punya, terbuka juga tentang kemuliaan yang dia terima, dan lain sebagainya. Karena keterbukaan adalah tanda bahwa orang itu sudah mulai merasa nyaman dengan komunitasnya dan menemukan rasa aman. Nah rasa aman itu didapatkan karena dia menemukan kepercayaan pada orang-orang yang ada di sekitarnya dan kepada pemimpinnya. Jadi kalau benih ini, biji ini jatuh di tanah yang subur, maka apa yang terjadi? Yang pertama kali terjadi adalah dia terbuka, dia crack open. Supaya dia bisa bertunas dikatakan.
Bertunas itu artinya apa? Yang di dalam mulai keluar. Untuk yang di dalam bisa keluar, benih ini harus terbuka, harus pecah. Supaya yang di dalam bisa keluar. Bisa ngerti yang saya maksud? Demikian juga dengan saudara. Supaya saudara bisa mengeluarkan potensi saudara, saudara harus terbuka. Karena dengan saudara terbuka, maka lebih mudah untuk saudara diarahkan. Lebih mudah untuk saudara dibantu. Lebih mudah untuk saudara didoakan. Coba bayangkan ya, kalau saudara datang ke dokter, terus dokter tanya, sakitnya di mana? Rasanya seperti apa? Saya bilang nggak tahu. Sakit aja pokoknya. Semakin saudara tidak bisa mengartikulasikan sakit saudara, semakin saudara nggak mau terbuka tentang rasa yang saudara ada, semakin sulit buat dokter untuk bisa address the issue. Untuk bisa memperbaiki, untuk bisa mengobati saudara. Tetapi semakin mudah saudara mengartikulasikan sakit saudara, terbuka dengan apa yang sedang saudara alami, maka semakin mudah buat dokter itu untuk membantu saudara. Semakin tepat juga keputusan dia. Jadi kita butuh keterbukaan. Keterbukaan merupakan langkah awal menuju pada kesembuhan, pada pemulihan, pada restorasi. Jadi di komunitas yang sehat, yang subur, kita bisa menemukan atau kita bisa merasa aman. Yang datang dari kepercayaan. Dan itu kemudian membuat kita menjadi terbuka. Terbuka. Saya paling senang kalau sudah tanya ngobrol-ngobrol sama anggota sel group di tempat kami, saya tanya sama mereka, kenapa kamu mau sel group? Dia bilang, karena saya menemukan sel group sebagai rumah saya yang kedua. Berarti dia udah menemukan rasa aman di situ. Dia udah mulai nyaman di situ. Dia bisa terbuka kepada setiap orang yang ada di sekitarnya. Dan itu tanda dari sebuah progres, dari sebuah kemajuan. Nomor 4, apa yang bisa didapati dari komunitas yang subur, yaitu pimpinan atau direction. Dalam pimpinan tersebut ada juga pengajaran, teaching, ada nasihat atau advice, ada juga teguran atau correction atau rebuke dalam bahasa Inggrisnya. 1 Tesalonika 5 ayat 12-14 katakan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, dan sabarlah terhadap apa? Semua orang. Jadi komunitas yang sehat, komunitas yang life-giving, tidak akan membiarkan orang hidup nyaman di dalam dosa. Selalu ada teguran, selalu juga ada pengajaran di dalamnya. Karena itu yang menolong dia untuk kemudian bisa berubah, mengalami kemerdekaan dan hidup yang baru. Amsal 27 ayat yang ke-5-6 katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Pengen dicium atau pengen dipukul? Yang kelima, kemudian komunitas yang sehat, yang life giving, yang subur itu ada kata saling. Artinya apa? Hubungannya bukan satu arah, tapi dua arah. Bukan cuma dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Hormat juga demikian, bukan cuma dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Ada kata saling, saling. Dalam Alkitab, terutama dalam bahasa Inggris, disebutkan one another. To one another, love one another, accept one another. Satu dengan yang lain.
Kita datang bukan hanya untuk menerima, tetapi kita datang juga untuk memberi. Perhatikan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saling memperhatikan, saling mendoakan, saling membantu, saling support. Jadi jangan hanya datang untuk senang diperhatikan, belajarlah untuk memperhatikan orang lain. Jangan cuma senang datang untuk menerima, belajarlah untuk memberi. Jangan cuma sekedar datang untuk minta didoakan, belajar dong doakan orang lain. Jangan cuma hanya senang dilayani, belajarlah melayani orang lain. Halo? Ya. Dan jangan takut dengan gesekan. Itu biasa, tandanya dekat. Alright? Halo? Tandanya dekat. Biasa itu. Bayangkan, beda kalau saudara datang hanya untuk menerima. Saudara datang hanya untuk menikmati. Beda. Saya kasih contoh ya. Kalau saudara habis dari sini, saudara ke restoran, salah satu restoran di sini. Saudara datang hanya untuk makan, hanya untuk penikmat. Maka saudara makan, menikmati makanan tersebut, kemudian saudara mungkin terpesona dengan makanannya, terpesona dengan pelayanannya yang luar biasa bagusnya, cepat, bersih, sopan-sopan orangnya. Terus tempatnya yang Instagramable. Ya, bisa buat selfie, bisa buat foto-foto dan lain sebagainya. Tetapi akan sangat berbeda kalau saudara datang bukan untuk makan, tapi saudara datang untuk kerja. Beda. Karena begitu saudara masuk dapur, maka saudara dapati bahwa yang di dapur bisa kurang ramah. Bisa teriak-teriakan satu sama lain. Bisa datang, cepet dong, ini makanan meja sekian, ini belum pada datang nih, orangnya udah nunggu lama, ayo cepet. Ini kurang panas nih supnya, dan lain sebagainya. Dan itu biasa. Itu biasa. Halo? Ya, karena mereka ada di dapur. Tapi begitu mereka keluar dapur, sikap berbeda. Karena mereka tahu, mereka berhadapan dengan penikmat, customer. Tapi begitu masuk dapur, mereka tahu bahwa mereka ada saling di situ. Kalau di luar, cuma satu arah. Begitu masuk dapur, saling. Tapi saling mereka jauh akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih bagus. Bayangkan kalau di dapur gak pernah ribut. Pelayanannya pasti kurang bagus. Bayangkan kalau di dapur semuanya ngomongnya sopan-sopan. Chef, ini meja sekian udah lama nunggunya ya. Kenapa chef lama? Ya kurang panas ini sopnya chef ya. Gak jadi apa-apa itu restoran. Saya ini pernah kerja di restoran, orang tua saya pernah punya restoran, saya pernah ada di dalam dapur. Biasa itu. Ya, saling bantu, saling memperhatikan, saling support. Dan yang keenam, dalam komunitas yang benar, yang subur, selalu mengusahakan persatuan. Selalu. Karena persatuan ini yang seharusnya malah jadi trademark, jadi ciri-ciri dari sebuah komunitas yang berpusat pada Kristus. Karena apa? Karena inilah yang menjadi doa Yesus kepada Bapaknya dalam Yohanes pasal yang ke-17. Ayat yang ke-20 sampai 22 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa.
Aku juga berdoa untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh kesaksian mereka ini. Aku mohon Bapa supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Bapa bersatu dengan aku dan aku dengan Bapa. Semoga mereka menjadi satu dengan kita supaya dunia percaya bahwa Bapa yang mengutus aku. Aku sudah memberikan mereka keagungan yang Bapa berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Supaya kita juga satu. Persatuan akan mudah dicapai kalau masing-masing tidak mencari keinginan diri sendiri. Tapi lebih mendahulukan kepentingan Kristus daripada kepentingan sendiri. Kalau kita mengusahakan kesatuan, kalau kita mengusahakan kerukunan, maka kita nggak perlu bingung dengan berkat. Halo? Ya. Justru kalau saudara nggak bisa rukun, saudara kudu bingung dengan berkat. Tapi kalau saudara rukun, maka saudara nggak perlu bingung dengan berkat, karena berkat itu bisa datang sendiri. Saya kasih rahasia, dalam pernikahan saya dan istri hampir tidak pernah kami minta berkat. Hampir tidak pernah, jarang. Kapan terakhir berdoa minta berkat Tuhan, saya nggak ingat. Tapi hidup diberkati itu. Kenapa? Karena yang kami usahakan, yang berusaha setiap kali mau iblis ganggu, itu bukan berkat. Yang mau diganggu itu kerukunan. Iblis paling gak suka kita itu rukun. Selalu aja dia mau ganggu supaya kita gak rukun. Sebab apa? Sebab kalau kita gak rukun, berkat kita harus kejar. Tapi kalau kita rukun, berkat bisa datang sendiri. Betul. Saya bukan bikin firman Tuhan. Saya justru mengartikan firman Tuhan kepada saudara. Tertulis dalam Mazmur 133. Dengar baik-baik ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat. Kemana dia perintahkan berkat? Kesana. Kesana itu kemana? Ke orang-orang yang rukun. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kenapa saudara harus mengejar yang bisa datang sendiri? Gak perlu dikejar. Tapi yang harus selalu diusahakan apa? Kerukunan. Dan itu yang susah, karena itulah sebabnya iblis berusaha untuk memisahkan. Selalu menyebabkan perpecahan. Kenapa? Kalau saudara pecah, saudara gak rukun, berkat yang tadinya bisa datang sendiri, harus saudara usahakan. Harus saudara cari, harus saudara kejar. Itu ibaratnya saudara mau terima bingkisan nih, tapi saudara gak punya alamat. Karena saudara gak punya alamat, saudara harus datang ke kantor pos untuk ambil bingkisan saudara. Perlu keluar uang. Perlu berusaha, cari waktu untuk datang. Betul? Tapi kalau saudara punya alamat, pos itu, berkat itu dikirim ke rumah saudara. Saudara gak usah kemana-mana. Kerukunan, ingat mulai dari sekarang, kerukunan itu ibaratnya apa? Alamat. Selama saudara punya alamat, berkat bisa dikirim ke saudara. Tapi iblis akan berusaha sekuat mungkin supaya saudara kehilangan kerukunan. Sehingga berkat harus saudara kejar. Kok jadi diam sih? Mikir ya? Baru tahu ya? Makanya ke gereja saya kasih tahu. "25 tahun yang lalu pada saat saya mau mencoba untuk membangun JPCC, Roh Kudus berbicara kepada saya untuk tidak tarik kolektor persembahan. 25 tahun, sampai hari ini bahkan, kami gak pernah tarik kolektor. Kok berani? Apakah ada
pengusaha yang bantu, yang support. I wish ada. Sampai sekarang nggak ada yang bilang, do everything, lakukan semuanya, saya akan bayarin. Kalau ada, ya boleh, saya terima kalau ada. Tapi nggak ada. Kok berani? Karena saya menemukan ini. Makanya selama 25 tahun, saudara nggak pernah dengar kami pecah. Saudara nggak pernah dengar kami pecah. Orang-orang yang sama saya dari dulu sampai sekarang yang masih sama-sama saya. Makanya kerukunan harus diusahakan. Ada biayanya. Ada usaha yang harus dilakukan. Tapi usaha untuk merajut kerukunan jauh lebih murah daripada usaha untuk saudara bayar perceraian atau perpecahan. Saya berdoa supaya pada saat saudara masuk ke tempat yang baru nanti, saudara punya momentum untuk menjadikan Grow Community ini komunitas yang sehat. Di mana orang bisa menemukan acceptance, penerimaan. Orang bisa menemukan pergesekan. Terus orang bisa menemukan apa lagi? Keterbukaan. Orang bisa menemukan saling. Orang bisa menemukan apa lagi? Pimpinan. Dan orang bisa menemukan kesatuan. Tuhan Yesus memberkati.